Halo, kita kembali lagi di mata kuliah menggambar teknik. Di kesempatan kali ini kita masih melanjutkan untuk pembahasan di gambar rencana. Kalau di video sebelumnya kita sudah membahas sampai di gambar rencana fondasi. Hari ini kita akan lanjutkan dengan penjelasan gambar rencana pelantaian, rencana plafon, rencana kusen, dan detail-detail. Oke, kita langsung ke denah rencana pelantaian. Bisa dilihat di sini. Jadi karena ruangannya cuma segini, ada ruang tidur 2 dan ruang keluarga sekaligus dapur. Jadi bisa kita lihat di sini untuk pelantaian dipakai ini sama semuanya, dipakai granit tile yang 60 x 60 cm. Kalau kalian nanti di penggambaran misalnya pingin granit tuh cuma di ruang ini aja, di ruang keluarga sampai di teras, di kamar pakai keramik yang 40 x 40 cm boleh. Nanti ini diubah dia, yang di dalam pakai 40 keramik 40 x 40 cm boleh. Misalnya ada 3 macam ukuran keramik boleh, itu bebas, itu nanti tergantung nanti desain kalian seperti apa. Tapi di sini di contoh saya buat ini seragam dia, pakai granit tile 60 x 60 cm. Di denah rencana pelantaian ya diisi dia langsung keterangannya di sini. Atau kalian buatkan di sini semacam legenda boleh. Jadi arsiran yang lebih besar ya berarti ukurannya apa, yang arsirannya lebih kecil apa gitu. Dibuatkan keterangan di sini juga boleh. Oke, selanjutnya di rencana plafon. Bisa kalian lihat di sini rencana plafon. Jadi di sini kita buat dulu garisnya. Ini jadi kalau plafon kan kita ceritanya itu melihat ke atas ya. Jadi pintu-pintu itu semua dihilangkan, yang kelihatan bukaan itu dibuatkan garis ini. Jadi ini ceritanya garis list plafonnya yang hijau-hijau ini. Ini ada meja dapur juga, karena kita ngelihat ke atas ya dihilangin aja di sini. Pintu juga ini kan bukaan keluar, itu dihilangkan saja karena kita fokusnya untuk melihat area mana saja yang ditutup oleh plafon. Nah, di sini coba saya perbesar. Nah, di sini. Nah, di sini kalau kita lihat ada garis 1 2. Jadi garis 2 ini dia lebarnya 5 cm. Kalau kita lihat keterangannya ini dia pakai list kayu 5 x 5 cm. Kalau list misalnya kalian pakai list gipsum boleh juga. List gipsum, list kayu banyak macamnya, ada yang 2 x 5 cm, ada yang 7 x 7 cm. Nanti terserah kalian mau pakai yang seperti apa. Yang penting nanti dituangkan di keterangannya ini. Lalu di sini kalau kita lihat ada garis potongan. Ceritanya ini penutup plafonnya dipotong segini, kelihatan rangkanya itu. Jadi ini dia kalau kita lihat di keterangan dia pakai rangka hulu. Kalian juga bisa pakai rangka kayu di sini nanti. Yang penting di keterangan gambarnya itu jelas apa penyusun material yang kalian pakai. Di sini ada keterangan seperti ini. Nah, ini kebetulan tadi di rencana pelantaian dia langsung di keterangan itu langsung di area sini disebutkan
Kalau di plafon ini saya buatkan berbeda. Seperti yang saya bilang tadi, kalian bisa buatkan semacam legenda di sini atau keterangan. Nah, jadi arsiran seperti ini, jadi itu dia plafon gipsum rangka holo. Kalau kita lihat di sini ya semuanya pakai material yang sama dia. Kalau di sini kalian misalnya pakai material yang berbeda, di sini pakai plafon lamber siring gitu misalnya, kalian buat arsiran garis-garis misalnya, itu ya dibuat di sini juga keterangannya nanti. Dengan arsiran garis-garis kalian isikan keterangan plafon lamber siring gitu misalnya. Boleh itu. Nanti disesuaikan aja menurut desain yang kalian buat. Oke, di denah rencana plafon cukup rasanya, cuma itu yang bisa kita bahas. Lalu selanjutnya ada denah rencana kusen. Oke, di dalam denah rencana kusen, jadi semua kusen jendela dan pintu itu kita buatkan kode dia, supaya nantinya memudahkan dalam menggambarkan detailnya. Nah, kalau kita lihat di sini coba dari bawah, di sini ada jendela. Dia karena bukaannya cuma satu, jadi kita bisa buat kodenya J1, karena ini sama dia 1 2 3, jadi sama kodenya J1. Lalu naik lagi, ini ada di kita masuk pintu utama, di teras ada P1, karena dia pintu bukaannya 1, kita pakai kode P1. Nah, ini kebetulan sama dia. Sebenarnya ini beda ukurannya, ini lebih kecil, cuma ini di contoh kita buat sama aja. Nanti misalnya kalau beda ini seperti ini, karena ini lebih kecil dia, walaupun pintu 1 juga kalian bisa buat dengan kode P1A dia, karena ukurannya lebih kecil. Nah, di sini kita anggap sama aja dulu. Lalu kita bisa lihat di sini lagi ada ini dia jendela 1 juga, tapi dengan kaca mati. Kalian buat aja bisa J1B gitu misalnya. Nah, kodenya. Lalu di sini sama J1, cuma dia lebih pendek. Kodenya kita pakai J1C. Lalu di sini ada pintu sliding double. Jadi di sini saya buatkan kode PS2. Bisa kalau diterjemahkan ya pintu sliding 2 gitu. Nah, di sini pintu slidingnya daunnya cuma 1 yang di sliding, jadi kita buat kode PS1. Jadi ini sama dia, ada 2. Nah, ini ada J1 lagi, cuma ukurannya kan berbeda dengan J1 yang tadi. Sini ada J1, ada J1B, ada J1C. Jadi di sini kita buat kodenya J1A. Jadi semua J1 itu dia berbeda ukuran. Kalau satu ukuran ya buat satu kode aja. Nah, kira-kira bisa dipahami sampai di sana. Nanti semua pintu dan jendela yang ada di gambarmu itu dikasih kode dia. Kalau ukurannya sama, jenisnya sama, kodenya 1 aja. Seperti ini contohnya, J1 ada 3 ya, nanti 3. Oke, kalau sudah kalian memberikan kode di setiap jendela dan pintu, kita lanjutkan penggambaran di gambar detail kusennya. Oke, kalau dilihat di sini, ini ada PS2. PS2 itu di sini keterangannya 1 unit. Coba kita lihat di sini. PS2 ya, kan ini cuma ini aja dia ya, berarti 1 unit. Jadi di sini penggambarannya kalian bisa buat tampaknya dulu, atau buat tampak atasnya dulu seperti ini. Jadi dia ukuran bukaannya itu 2 meter, ini 200 di sini. Jadi 1 daun itu ukurannya
1 meter. Nah, ini dibuat seperti ini, tidak nutup ini supaya kelihatan dia nanti gesernya ke arah sini. Sama ini juga kanan kirinya. Nah, di sini di daun, coba kita di daun lihat dulu. Jadi daunnya ini pakai kayu dia, dengan ada kaca di tengah-tengahnya. Nah, untuk frame-nya itu dibuat 10 cm. Ini tergantung sih, kalau untuk pintu biasanya 9 atau 10 cm dipakai frame-nya. 10 cm berarti kanan kiri. Kalau kita lihat tampaknya ini. Jadi ini 10 cm, cuma di atas 10 cm, cuma di bawah karena ini sebenarnya cuma untuk tampilannya supaya lebih bagus. Jadi di bawah itu kita buat frame-nya 20 cm biasanya. Kalau 10 cm nanti tampak pintunya sih kurang bagus nanti kelihatannya. Lalu di sini ada keterangan kaca bening 5 mili. Biasanya sih yang umum dipakai 5 mili atau 6 mili. Ini kita buat 5 mili di sini. Lalu di sini ada kusennya. Ukuran kusen di detail ini dibuat 15 cm dikali 5 cm. Jadi lebarnya 15, itu berarti dia lebarnya itu sama dengan lebar dinding yang ada, 15 cm. Terus tebalnya itu 5 cm ya. Kalau biasanya kayu di pasaran itu tebalnya mungkin kalau balok itu 6 kali 12 cm. Biasanya yang umum sih kusen adanya ukuran 612 atau 615. Jadi ini kita kasih spare dia 5 cm, lagi 1 cm, jadi 15 kali 5 cm. Nanti kalian bisa juga buat kusen yang lebarnya tebalnya 6 cm, lebarnya 12 cm. Bisa juga. Oke, di sini dia karena pintu sliding. Kalau kita lihat potongan atau tampak sampingnya ya seperti ini dia nanti. Jadi ini ceritanya dindingnya. Ini ada kusen di sini. Kusen kayunya. Lalu di sini ada rel. Rel untuk memegang daun pintunya. Nah, ini dia. Kalau yang ini garis yang hijau ini cover, mungkin cover supaya untuk menutupi rel ini tidak kelihatan ya. Biasanya sih pakai kayu nih, kayu di finish supaya nanti kelihatannya lebih rapi. Jadi ini kalian buat juga. Ini kan sama 10 cm dia frame-nya di atas, lalu di bawah ini kurang 5 cm. Kita sesuaikan dulu. Ini harusnya 20 cm. Ya, kita stretch sedikit dulu, 5 cm. Oh, kebanyakan. Ya, sudah 20 cm. Nah, ini jadi tampak sampingnya seperti ini. Potongannya lebih tepat. Yang putih ini kacanya. Jadi semua kalian buat kalian isi ukuran. Ini ada yang kurang di sini juga, sebenarnya harusnya diisi keterangannya daunnya apa, kusennya apa. Ini semua pakai kayu. Nanti kalau kalian buat gambar pakai aluminium boleh, yang penting nanti gambar sama keterangannya disesuaikan. Oke, ini pintu sliding 2 udah. Lalu kita lanjut di pintu 1 P1, ada 2 unit. Coba kita lihat ya, ini kan ada 2 unit, 1 2.
Kalau pintu bukaan ya kalian buat tampak atasnya seperti ini dulu, jadi kusennya 15x5 sama dia. Nah karena ini bukaan jadi ada cowaan untuk nutup pintu itu. Jadi ini biasanya di sini ini tebal daun pintu itu dia 3 cm. Jadi cowaan untuk nutup buka tutup ini dibuat 1 cm aja. Ini lebar pintunya, lebar bukaannya itu 90 cm. Jadi kalau kita lihat sistem bukaannya ya seperti ini ya. Jadi ini kalian buat garis putus-putus saja untuk menjelaskan bahwa arah bukaannya ke arah sini nanti. Bukanya seperti itu dia. Makanya kalau digambar itu sebenarnya detail menjelaskan ukuran, nanti digambar ya sama di pembuatan disesuaikan lagi melihat bukaannya dia ke luar atau ke dalam. Kalau ini bukaannya keluar dia. Nah ini oke. Kalau untuk potongan sampingnya ya sama, kalau dipotong dari arah samping seperti tadi. Nah ini salah dia gambarnya, ini harusnya nggak isi kusen di bawahnya, kita hapus saja. Oke. Ini harusnya dia terus sampai di bawah. Ada garis. Kalau kalian pakai AutoCAD mungkin lebih gampang sih menyesuaikan. Tapi kalau nanti gambar kalian kan gambar manual, mungkin agak ya dari awal harus dihitungkan dulu gambarnya. Kalau untuk kaca mati itu biasanya dia udah masuk 2 cm, kita potong sini. Oke. Ini dia kaca masuk sampai sini. Kita samakan dulu garisnya supaya nggak bingung, samakan warnanya. Nah kira-kira seperti itu. Oke, jadi ini ukurannya sampai di sini, lalu kita tambah terangan di sini 20 cm. Ini juga sampai bawah. Ya. Jadi tingginya ini pintunya dibuat 2,5 meter sampai di sini. Yang kalian tadi kita lihat bahwa 2, ya hampir sama 2,55. Kalau kalian buat pintu ukuran standar, biasanya kalau untuk lebarnya itu 80 standar udah, tingginya itu 210 sampai 220. Ini kebetulan mungkin desainnya memang permintaan dari owner yang minta yang tinggi-tinggi. Kalau standar ya seperti saya katakan tadi ya paling kalian pakai 2 meter 10 atau 2 meter 20 dia sudah standar tingginya. Oke, kita lanjut. Di sini ada J1A, dia ada 2 unit. Jadi posisinya itu kalau kita lihat di sini, nah ini dia kan ada 2 unit. Jadi kalau dilihat itu dia kaca mati. Kalau kaca mati gambarannya seperti ini, jadi tidak ada cowaan, cuma ini yang putih ini garis kacanya. Jadi kaca itu ya ketanam nanti di kusennya ya.
Nah, seperti ini. Jadi ini ukurannya kusennya 15 kali 5, lebar kacanya 60, kalau totalnya jadinya 70. Sama, kalian juga buat potongan sampingnya seperti ini. Tingginya 2,5, tapi totalnya kalau sampai kusen 2,6. Nah, begitu juga di kusen-kusen lainnya. Nanti ini semua akan saya buatkan PDF untuk acuan kalian nanti penggambaran. Intinya nanti tinggi dan lebarnya harus jelas kalian munculkan di gambar detail, dan juga penyusun materialnya. Kaca seperti ini, kaca bening 5 mili. Nanti di sini kusennya pakai kusen aluminium atau kusen kayu, dikasihkan keterangan ya. Oke. Mungkin oh ya, saya lupa lagi satu nih. Kemarin itu kan kita baru sampai di denah rencana fondasi ya. Ini kalau kita lihat kemarin udah sepintas sih kita jelaskan. Coba kita lihat detailnya ini. Nah, ini potongan detail AA. Coba kita lihat di denahnya. Nah, ini dia. Jadi potongannya ini AA. Kalau di pinggir, karena ini maksudnya itu tanah di coba kita lihat di denah aja. Nah, ini kan seperti ini dia. Kalau pondasi full, dia ada 2 garis kanan kiri. Kalau ini kan cuma 1 garis, ya berarti pondasinya dibuat miring satu sisi saja. Kenapa seperti itu? Karena kalau biasanya ini kan satu petak tanah, di kanan kirinya kan sudah tanah tetangga istilahnya. Jadi supaya pondasi yang kita buat tidak mengambil area tanah tetangga, ya dibuat dia miringnya satu sisi saja seperti ini. Nah, ini dia detailnya. Oke, kalau kita lihat ini ada lebarnya 40 cm lebar pondasinya. Kalau 20 ini lebar atasnya. Jadi dibuat miring seperti ini. Ada urugan pasir dia 5 cm. Di atas 5 cm itu ada pasangan batu kosong. Jadi pasangan batu kosong itu ya ada batu kali yang ditaruh begitu saja untuk mengisi setebal 15 cm. Baru nanti di sini ada pasangan batu kalinya. Ini batu kali 55 cm dia tingginya. Nah, tinggi 35 cm ini maksudnya ya dari muka tanah asli digalinya sedalam 35 tambah 20 55 cm untuk penggalian pondasi ini. Jadi ini dia tanah aslinya. Terus 20 cm ini ya nanti diuruk pakai tanah lagi dia untuk menguruk setinggi pondasi itu. Lalu di atas urugan tanah ada urugan pasir dia 5 cm. Setelah urugan pasir itu ada beton rabat, dia dirabat dia. Setelah dirabat baru nanti ada spesi dan pasangan keramik. Biasanya spesi ditambah pasangan keramik dia lagi 4 cm itu. Spesi lagi 3 cm, keramiknya lagi 1 cm tebalnya. Lalu di sini juga ada slope. Jadi di atas pondasi itu ada slope dari beton. Ini dia digambar ini ukurannya 10 kali 15 cm. Nah, di atas slope ini baru nanti pasangan bata atau bataku untuk dindingnya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini kalau di sampingnya ada detail BB. Kalau kita lihat BB, motongnya di mana dia? Nah, ini. Nah, ini kan pondasi penuh artinya. Kan ada, kalau kita lihat dari atas ada garis kanan kirinya. Nah, jadi bentuknya ya seperti ini dia. Kalau yang tadi 40 cm lebarnya, kalau yang di sini 50 cm dia.
lebih besar lagi 10 cm. Kalau penyusunnya sama, ada urugan pasir, pasangan batu kosong, batu kali, ada tanah huruf. Ini juga sama, urugan pasir, beton rabat, pasangan keramik. Nah ini seluk 10 kali 15 cm. Jadi inilah yang kalian gambar nanti di tugas besarnya. Untuk tugas besar sudah bisa kalian mulai kerjakan dari sekarang. Nanti setiap pertemuan atau di luar pertemuan juga bisa, di luar jam kuliah maksudnya, bisa tetap diskusi dengan saya, bisa lewat WA group, atau kita nanti bisa ketemu di lewat meeting virtual juga bisa. Di sana kalian bisa menanyakan apapun seputaran menggambar teknik ini. Jadi saya memang mengatur sedikit, jadinya menyesuaikan untuk pembahasan materinya. Jadi ini yang harusnya di belakang saya taruh di depan, karena supaya kalian ada waktu untuk menyusun atau membuat tugas besar kalian ini. Nanti seperti gambar perspektif dan proyeksi saya jelaskan mungkin di akhir-akhir setelah penjelasan gambar rencana ini selesai. Ini sudah selesai untuk bangunan lantai 1. Nanti tugas kalian ya buat bangunan lantai 1 saja supaya lebih simpel. Nanti saya buatkan juga untuk selanjutnya mungkin video menjelaskan denah tampak potongan gimana kalau bangunannya lantai 2. Nanti saya buatkan video juga gambar. Ini gambarnya saya rubah jadi PDF dulu, nanti saya share di grup WA supaya bisa kalian jadikan contoh atau acuan juga. Begitu juga nanti gambar lantai 2-nya sama saya buatkan dalam bentuk PDF, atau kalian juga kalau sudah punya program atau software AutoCAD di laptopnya, bisa saya kirimkan gambarnya ini. Nanti bisa kalian pelajari, bisa kalian ulik-ulik lagi sendiri. Oke, kalau untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup. Nanti bisa kalian lanjutkan dengan penggambaran tugas besarnya, atau nanti kita lebih banyak diskusi ke depannya. Oke, untuk kali ini saya cukupkan. Nanti di video selanjutnya saya akan jelaskan gambar denah tampak potongan dengan bangunan lantai 2. Oke, kalau gitu sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Terima kasih.